الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بنور الإيمان والإسلام. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال أيضا: الذي يطعمني ويسقين فإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Sidang jamaah sholat Aid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini dalam sekian banyak umat Islam di Indonesia, ada yang hari ini melaksanakan ibadah sholat Aid dan ada yang belum. Maka jadikan itu semua adalah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dari perbedaan itu mari kita cari persamaannya, jangan kita cari perbedaannya. Dari ketidaksamaan itulah maka kita bisa mewaspadai dan mawas diri. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu peristiwa yang mesti dialami oleh setiap orang. Mesti dari ia lahir sampai jelang kematiannya pasti mengalami. Kalau dia tidak mengalami itu, maka dia berarti iblis atau sin atau jin, atau juga dia adalah setan. Karena itu kita mengalami satu peristiwa itu, yang mana peristiwa itu adalah rasa sakit. Semua orang di dunia ini pernah sakit. Adakah bapak-bapak yang sudah umurnya 70, 65, 60, 50 tahun yang belum pernah merasa sakit? Kalau dia belum merasa sakit, berarti dia itu setan, berarti dia itu iblis, berarti dia itu jin. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari rasa sakit itu kemudian kita bisa mengambil satu peristiwa penting yang untuk kita jadikan sebagai satu persiapan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, hasinu amwalakum bizakat. Peliharalah hartamu itu dengan zakat. Wa'udu mardakum bis-shadaqah, dan jenguklah orang yang sakit di antara kamu itu dengan sedekah. Terkait masalah sedekah ini, ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Nabi membahas masalah sedekah, dia itu selalu menangis. Begitu ada ayat turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan apapun sehingga kalian berinfak atau bersedekah. Hari itu yang namanya si Abu Dzar Al-Ghifari langsung mengajukan tangan, lima ya Rasulullah, wa man lam yastati. Bagaimana Rasulullah kalau orang itu tidak mampu? Maka Abu Dzar Al-Ghifari dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tidak mampu, maka fa'afu tu'amik. Sisa makanan yang masih menempel di bawah bibir kamu itu sedekahkan. Itu infakkan. Kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ada semut,
ada lalat, ada cacing dan lain sebagainya. Perlu kamu beri istighfar dan kamu beri sedekah. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, lima ya Rasulullah, wa man lam yajid. Bagaimana kalau orang itu tidak ada? Wong saya ini kadang sehari makan, 2 hari tidak makan. Hanya minum dan itu saja. Bagaimana kalau orang itu tidak punya? Maka Rasulullah kemudian mengatakan fa'afu quwwati, sisa kekuatanmu itu sedekahkan. Dia kemudian menjerit di hadapan Rasulullah SAW, Rasul, kamu jangan menghina saya. Andaikan engkau tahu siapa Abu Dzar Al-Ghifari, dia adalah seorang yang jempe, yang pincang, jalannya ada sempoyongan, berdiri aja tidak bisa. Kok saya disuruh untuk mendharma baktikan, menyumbangkan sisa kekuatan saya? Tidak mungkin aku punya kekuatan itu, wahai Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW, oleh karena itu, jika itu tidak bisa kamu lakukan, maka berdoalah untuk orang-orang yang sedekah. Berdoalah agar orang-orang yang lain itu sadar dengan sedekahnya untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat itu para jamaah, yang namanya doa yang pasti dikabulkan adalah doanya Abu Dzar Al-Ghifari. Sehingga ketika ada orang meminta doa kepada Rasulullah, Rasulullah langsung mengatakan, datanglah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, pasti doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalimat yang kedua adalah wa'udu mardakum, jenguklah teman-temanmu yang sakit. Sakit itu sekilas memang luar biasa. Kadang-kadang ibu-ibu kalau bapaknya sakit itu sudah tidak kuat. Kayak sakit tolong dino di rumah sakit. Apa bapaknya diomongi, Pak aja suwi-suwi olehmu sakit, ngentai bodoh. Wes rati duit, sampai sakit tolong dino itu sudah 10 juta. Padahal selama hidupnya, selama sehatnya, bapaknya itu pulang kerja membawa uang ke rumah. Bahkan ada yang sampai ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliar. Tapi begitu sakit 3 hari, si istri sudah tidak tahan untuk merawat suaminya. Bila perlu ditendang dan cari suami yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal etika kita ketika ada keluarga kita yang sakit, maka hadisu bi hadisin yadkhulu alaihi surur. Ceritakan kepada suami Anda, kepada orang yang sakit itu dengan cerita-cerita yang membahagiakan. Misalkan di sini ada namanya Pak Ahmad, dulu pernah naksir kepada Ibu Siti Raudhah yang tidak bisa kesampaian. Begitu Pak Ahmad hari ini sakit dan kemudian dia menjadi duda dan Ibu Siti Raudhah menjadi janda, maka mestinya orang yang menjenguk Pak Ahmad, mestinya hari ini Bu Raudhah itu kepingin nyambang sampai kenangan-kenangan masa lalu disampaikan. Apakah boleh? Padahal Pak Ahmad itu pernah cinta kepada Bu Raudhah yang luar biasa. Maka saat ini dia sakit, hiburlah dengan kasih sayang, hiburlah dengan cerita-cerita yang enak. Dalam perkumpulan di masjid ada seorang anggota jamaah masjid kemudian sakit, jangan kemudian dikapokno, tapi bilanglah kepada mereka, Pak, mohon maaf, gak ono sampai tolong dino nang masjid itu jamaah kelangan kabeh, jamaah wis kesepian, ndak ada rame-rame, ndak ada serem, ndak ada sampean, ndak ada yang mengenak-enakkan kalau nggak ada sampean, mestinya diceritai seperti itu. Karena apa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit itu aninul marda tasbihun. Bisa jadi karena sampean itu diberi sakit, karena sampean tidak pernah mengucapkan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah, maka Allah memberi kalian sakit itu adalah sama dengan pahalanya, adalah sama dengan mengucapkan kalimat tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah. Coba ibu-ibu setiap hari kira-kira baca tasbih berapa kali? Tapi buka WA berapa kali? Buka YouTube berapa kali? Tapi baca tasbih, pernahkah ibu membaca tasbih dalam sehari? Pernahkah membaca tasbih sampai 100 kali dalam sehari? Kalau tidak diingatkan dengan sakit, maka sambatnya orang yang sakit itu kata Allah adalah bagaikan orang yang melantunkan kalimat-kalimat tasbih. Wasiamu kata Allah Subhanahu wa taala, wasiamu tahlilun.
Orang yang sakit itu menahan sakitnya, siam itu kan al-imsak, menahan. Maka wasiyamul marudha, menahan sakit itu bagikan membaca tahlil. Karena kalau tidak sakit sampai tidak pernah baca tahlil. Baca la ilaha illallah ku nek ana adzan tok. Sabare kuwi wis ra maca la ilaha illallah. Engko nek wong maca tahlil la ilaha illallah diarani sing warna-warna. Padahal membaca tahlil, kalimat tahlil itu adalah kalimat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap hari energi dan sel-sel kita ini harus kita masuki dengan kalimat tasbih dan kalimat tahlil. Barangkali ketika sampean sakit itu sampean tidak pernah membaca di saat masih sehat dan di saat masih segar bukan, sampai tidak membaca kalimat la ilaha illallah barangkali. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqallubu min janibin ila janibin jihadun fi sabilillah. Miring kanan miring kiri ketika kalian sakit itu bagikan jihad di jalan Allah. Pernahkah tercetak dalam batin kita? Pernahkah terngiang dalam otak kita kalau kita ingin berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah cerita yang sangat menarik menurut saya, yaitu seorang sahabat Nabi yang bernama Handolah. Handolah ini adalah seorang sahabat Nabi yang mana dia menikah sehari jelang perang Uhud. Sehari jelang perang Uhud, yaitu di malam Jumat. Dan kemudian Jumat pagi sudah harus berangkat membela agama Allah di perang Uhud. Di malam itu setelah akad nikah, saya isi di rubrik Muhammadiyah Lamongan tentang cerita ini. Di saat malam Jumat dia menikah dan 2 jam setelah menikah dia menggauli istrinya di atas ranjang. Nikmatnya menjadi seorang pengantin. Tiba-tiba sesaat dia menikmati bersama istrinya di atas ranjang sebagai pengantin baru. Ada utusan Nabi Muhammad SAW yang memanggil, wahai Handolah, Rasulullah membutuhkan ayunan pedangmu untuk membela agama Allah di perang Uhud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kemudian Handolah dia langsung terbang, beranjak dari tempat tidurnya, meninggalkan istri cantiknya yang kawin baru, nikah baru, meninggalkan istrinya yang baru pengantin baru. Dia meloncat dari atas ranjangnya dan kemudian dia berangkat perang menuju perang Uhud. Saat di perang Uhud dia hampir bisa membunuh yang namanya Abu Sufyan laknatullah. Tetapi Abu Sufyan menjerit. Dan kemudian ada seorang sahabat yang lain yang kemudian menikam si Handolah dari belakang dan akhirnya mati. Saat kematian Handolah tidak ada seorang pun sahabat yang berani mendekat, karena Handolah ini adalah ahli pedang yang kemudian dikelilingi oleh orang-orang kafir. Tidak ada yang mendekat. Tapi dari kejauhan sahabat Nabi melihat ada percikan air bersih yang menyirami seluruh tubuh Handolah. Dan setelah disirami air, percikan air itu, Handolah terbang dan tidak ditemukan sampai hari ini kuburannya di mana. Ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian para jamaah, para sahabat melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Handolah hilang. Dan sebelum hilang, Handolah seakan-akan disiram oleh air putih jernih dari langit, yaitu air muzni namanya, yaitu air yang berada di antara bumi dan langit di tengah-tengah. Itu yang dibuat oleh malaikat memandikan yang namanya Handolah. Maka Rasulullah mengatakan kalau begitu Handolah itu adalah dimandikan oleh malaikat dan kemudian dibawa oleh malaikat ke tempat yang paripurna, ke tempat yang terhormat karena dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat setelah perang mendatangi istrinya dan bertanya, apa yang dilakukan oleh Handolah sehingga dia dimuliakan oleh Allah melalui malaikat dan dimandikan oleh malaikat sehingga dia dibawa ke tempat yang terpuji. Istrinya mengatakan, saat itu kami sedang bermesra-mesraan sebagai pengantin baru. Kami sedang enak-enakan di atas ranjang. Tiba-tiba sahabat Nabi memanggil dan Handolah pergi tidak memikirkan apapun, bahkan dia tidak pakai celana dalam. Bahkan Handolah tidak pakai celana dalam dan belum mandi.
Maka saya tulis sebuah pejuang dalam keadaan jinabat, pejuang membela Allah, agama Allah dalam keadaan jinabat. Si Handola ini adalah orang yang belum mandi, belum apa-apa, berangkat perang. Maka kata Rasulullah SAW, sekalipun dia berada dalam keadaan jinabat, karena dia berjuang membela Allah dengan tidak memikirkan apapun yang akan terjadi pada dirinya, maka pasti mendapat tempat. Coba pertanyaan itu kita sampaikan pada kita senom-nom. Kira-kira pacaran dari pacare yang sudah lama diidam-idamkan menjadi istrinya, begitu setelah nikah 2 jam setelah nikah diajak perang, diajak berjuang, kira-kira gelem black headis insya Allah gak gelem, wis lali, wis kamare dikunci apa ora krungu, kupinge ditutup kabeh. Tapi Handola tidak demikian. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mengatakan kalian diberi sakit kemudian miring ke kanan dan miring ke kiri, itu sesungguhnya adalah karena kalian tidak pernah memikirkan jihad di jalan Allah, sehingga miring kanan miring kiri itu dikatakan pahalanya sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalimat yang berikutnya, wa aqbalu anwa al-bala'i bidu'a, hadapi seluruh musibah, seluruh hal-hal yang menimpa diri kita dan itu tidak mengenakan, hadapi dengan doa. Jamaah kaum muslimin, kenapa kemudian kita sering ketika kita masih hidup sehat kita tidak pernah ingat akan sebuah sakit, apalagi ingat mati. Ingat sakit yang kadang-kadang tidak. Kalau sudah umur 40-50 tahun wis ditempesi penyakit-penyakit guluh, sehingga membuat kita terforsir dan membuat kita kurus kering. Itu karena apa? Ketika kita sehat, pada Rasulullah SAW mengatakan khamsan qabla khamsin, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu salah satu adalah jaga sehatmu sebelum sakit. Kenapa kita tidak itu? Karena satu, Bapak Ibu sekalian, kita selalu dalam benak kita adalah himmatuhu butuhu. Hidup kita ini selalu yang disasar, yang dituju hanya urusan perut. Mesti dulu akeh buaya tidak karuan. Tapi ketika gilirannya diminta oleh Allah, bersedekahlah kamu untuk memelihara hartamu, semuanya mengaku miskin. Kira-kira ibu-ibu itu, ini orang cuma BRT ngaku miskin, orang suka miskin kampung. Oleh duit 600.000 rayaan jadi miskin. Wabeh merasa miskin. Kira-kira gitu, karena himmatu butuh wasarfuhu mata'um. Dan karena apa yang kedua, sing dibangga-banggakan, yang dibesar-besarkan, yang dipamer-pamerkan itu adalah harta dan kekayaannya. Nus ibu-ibu wedok-wedok ini wis bahas ngapun. Ini bukan bapak-bapak nek ngono berarti ya padha karo ibu-ibu. Rata-rata ibu-ibu nek wis bahas ana tanggon itu ku gelang kalimatnya powandang sekali. Duit utang rati sahur, duit utang rati sahur itu tuku gelang. Mari ngono, tanggone sak ngomong, itu paling kuningan orang mas, menilak malah. Habis begitu ngomongnya apa lagi? Menin wis rati duit itu. Jadi kalimat satu gelang aja luar biasa. No, deloken. Sekarang di duit itu lipstick kayak mengkono. Nek lipstick kan jebret kok pipi-pipi masih elek tetep elek. Ini terus. Jadi kalimat bab gelang itu sampai hal-hal yang lebihan. Maka Nabi mengatakan ya ma'syarun nisa, inni ra'aitu kun aksar ahli nar. Ya wedok, aku iki akeh sing nemui awakmu iku mlebu neraka. Faqalat imra'atun tazlah lima ya Rasulullah. Maka ada seorang perempuan yang cerdas dan berani bertanya kepada Rasulullah, kenapa demikian? Kenapa kami ini masuk neraka? Jadi dia wong Jawa kan surga nunut neraka katut. Iku wong wedok, tapi aja ngono. Muga-muga gak ngono. Faqalat imra'atun tazlah lima ya Rasulullah. Orang perempuan yang cerdas dan berani bertanya, kenapa Rasulullah?
Kata Rasulullah, tuksirna li'an, awak itu kakek bahas tonggo. Ya Allah lanang, kakek bahas tonggo ini berarti lambungnya itu. Watang furnal asir wani wong lanang. Nek wong lanang gak duwe kayane gak cukup dipendui. Iku lanangmu ngomong ngono, aku tak budal ndelok lanangan liya. Nek teng mriki mboten enten, tapi nek ning Lamongan kata. Nek teng mriki mboten enten. Sehingga angka perceraian di pengadilan agama yang menuntut bercerai itu banyak perempuan. Atau kalau ada laki-laki karena terpaksa. Itu kan tuksirna li'an wa takfurnal ashir. Wa takfurnal ashir ini wani ambek wong lanang. Wong lanang ganteng-ganteng ini padahal kok nek wong lanang iku mati geeling. Jadi nyanyi Omai Rama itu kalau sudah tiada dan seterusnya baru terasa. Kalau sudah tiada baru terasa. Wong lanang ganteng-ganteng gini saiki sik urip seneni diamu terus, tapi engko nek wis wafat ditoloki gak kaya ana pakne biyen. Nek wayahe riyo niki mesti oleh jajan ngene, oleh jajan ngene, oleh jajan ngene. Dieling-eling. Maka Bapak Ibu sekalian, wong lanang iku akeh sing cepet mati, perkara diseneni mbek wong wedok. Nek bapak ibune supaya gak cepet mati, ya sampean men-men, sampean met-meten, sampean eman-eman aja sampai diseneni mawon. Iso ana gunane. Soale sampean tiyang istri niku mboten saged menek genteng sing dhuwur iku ngenteni wong lanang. Sampeyan gak iso mikul nek gendong mungkin iso mikul sing berat utawa gotong sing berat ngenteni wong lanang. Menek dadani lampu genteng pecah nek gak ana wong lanang ya gak iso. Mongkaya dimet-met wong lanang iki. Bapak Ibu kalian dipulangkan Allah gak usah dawa-dawa, nek dawa-dawa ya bekel saya kaya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza shi'ta sahla. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' تقول أنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.